Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan materi mengenai hakikat penelitian tindakan kelas. Adapun submateri dari hakikat penelitian tindakan kelas, yang pertama yaitu ada pengertian penelitian tindakan kelas, yang kedua ada tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas, yang ketiga ada karakteristik penelitian tindakan kelas, dan yang keempat ada prinsip penelitian tindakan kelas. Next. Yang pertama yaitu pengertian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan pengembangan dari penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap masalah sosial. Penelitian tindakan diawali dengan kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Hasil kajian ini dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja atau tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dilanjutkan dengan observasi dan evaluasi. Hasil observasi dan evaluasi digunakan sebagai masukan melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan. Hasil refleksi kemudian dijadikan landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya. Next. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, menurut Suparno 2008. Dengan demikian, PTK berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas dan dilakukan pada situasi yang sebenarnya atau alami. Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sengaja dirancang untuk dilakukan oleh siswa dengan tujuan tertentu. Oleh tujuan PTK adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran, maka kegiatan yang dilakukan haruslah berupa tindakan yang diyakini lebih baik dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Next. Menurut Kemis dan Taggart 1988, penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial, termasuk pendidikan, untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan. Terdapat dua hal pokok dalam penelitian tindakan, yaitu perbaikan dan keterlibatan. Hal ini akan mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke dalam tiga area, yaitu yang pertama, untuk memperbaiki praktik. Yang kedua, untuk mengembangkan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksanakannya. Serta yang ketiga, untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan. Next. Suharsimi 2002 menjelaskan bahwa PTK merupakan gabungan definisi dari tiga, yaitu penelitian, tindakan, kelas. Penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Tindakan yaitu sesuatu gerakan kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK
berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Nah, sedangkan kelas yaitu kelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Siswa yang belajar tidak hanya terbatas dalam sebuah ruang kelas saja, melainkan dapat juga ketika siswa sedang melakukan karya wisata, praktikum di laboratorium, atau belajar tempat lain di bawah arahan guru. Next. Berdasarkan pengertian di atas, komponen yang terdapat dalam sebuah kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK adalah siswa, guru, materi pelajaran, peralatan atau sarana pendidikan, hasil pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, lingkungan belajar, dan pengelolaan. Seorang guru dapat menemukan masalah penelitian tindakan kelas berdasarkan komponen tersebut. PTK merupakan suatu bentuk penelitian yang melekat pada guru, yaitu mengangkat masalah-masalah aktual yang dialami oleh guru di lapangan. Next. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang dilakukan. PTK juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Tujuan khusus PTK adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Hasil yang diharapkan melalui PTK adalah peningkatan atau perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran, di antaranya peningkatan kinerja siswa, perbaikan mutu proses pembelajaran, peningkatan kualitas penggunaan media dan alat bantu belajar, perbaikan kualitas prosedur dan alat evaluasi, perbaikan masalah-masalah pendidikan di sekolah, dan peningkatan kualitas dalam penerapan kurikulum dan pengembangan kompetisi siswa. Next. Dengan memperhatikan tujuan dan hasil yang dapat dicapai melalui PTK, terdapat sejumlah manfaat PTK, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan paduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, hasil-hasil PTK yang dilaporkan dapat dijadikan sebagai bahan artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Hal ini ikut mendukung profesionalisme dan karir pendidik. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan atau sinergi antar pendidik dalam suatu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dan pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Next. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntunan dan konteks lokal sekolah dan kelas. Hal ini turut memperkuat relevansi pembelajaran bagi kebutuhan peserta didik. Yang kelima, memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Dan yang terakhir yaitu mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik,
dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Next. Yang ketiga yaitu ada karakteristik penelitian tindakan kelas. PTK mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan penelitian pada umumnya. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, PTK merupakan upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Yang ketiga, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teoritik dan atau penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas. Next. Yang keempat, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi dalam kelas. Yang kelima, adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, guru dan kepala sekolah dengan penelitian dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan pengambilan keputusan dan tindakan atau action. Dan yang terakhir yaitu PTK dilakukan hanya apabila yang pertama ada keputusan kelompok dan komitmen untuk pengembangan. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, ingin meningkatkan. Dan yang terakhir, bertujuan memperoleh pengetahuan dan atau sebagai upaya pemecahan masalah. Next. Kolaborasi atau kerjasama antara praktisi atau guru dan peneliti merupakan salah satu ciri khas PTK. Melalui kolaborasi ini, mereka bersama menggali dengan mengkaji permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru dan siswa. Sebagai penelitian yang bersifat kolaboratif, harus secara jelas diketahui peranan dan tugas guru dengan peneliti. Dalam PTK kolaboratif, kedudukan peneliti atau kolaborator setara dengan guru. Dalam arti masing-masing mempunyai peran serta tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sering terjadi PTK dilaksanakan sendiri oleh guru. Guru melakukan PTK tanpa kerjasama dengan peneliti. Dalam hal ini, guru berperan sebagai peneliti sekaligus sebagai praktisi pembelajaran. Guru profesional seharusnya mampu mengajar sekaligus meneliti. Dalam keadaan seperti ini, maka guru melakukan pengamatan terhadap diri sendiri ketika sedang melakukan tindakan. Menurut Suharsini 2002. Next. Yang keempat yaitu ada prinsip penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pelaksanaan PTK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama. Misalnya, bagi guru, tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukannya dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Yang ketiga, metode pengumpulan data yang dilakukan digunakan tidak menuntut waktu yang lama, sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat, sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Next. Yang kelima, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan.
Yang kedelapan, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Yang ketujuh, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Dan yang kedelapan yaitu meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dalam konteks kelas dan atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Hal ini terasa penting apabila dalam suatu PTK terlibat lebih dari seorang peneliti, misalnya melalui kolaborasi antar guru dalam satu sekolah atau dengan dosen, widyaswara, dan pengawas sekolah. Mungkin itu merupakan sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.